Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala ibadihil mustafa. Jamaah pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang salah satu nabi yang ceritanya dilukiskan oleh Allah secara utuh di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam salah satu surat yang dikenal dengan nama surat Yusuf, yang nama surat Yusuf itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagai surat yang ke-12 dari rangkaian 114 surat Al-Quran. Ada beberapa pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang lahir dari salah seorang istri dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ada beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari cerita yang termaktub di dalam surat Yusuf itu. Yang pertama adalah pemirsa Khazanah Ramadan, bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang Allah berikan ketampanan yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf Allah berikan wajah yang bagus dan wajah yang ganteng, sehingga pada saat itu wanita-wanita yang hadir sangat takjub kepada Nabi Yusuf dan mereka menyangka Nabi Yusuf itu sebagai nabi, sebagai malaikat. Tetapi jemaah pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf dengan ketampanannya tidaklah menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur dengan ketampanan yang dimilikinya. Kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sombong. Ada orang yang sombong dengan kekuasaannya. Ada orang yang sombong dengan kekayaannya. Ada orang yang sombong dengan ilmunya. Dan ada orang yang sombong dengan ketampanannya. Tetapi Nabi Yusuf berhasil menjadi manusia yang tidak menyombongkan dirinya karena kelebihan yang dia miliki. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi, bahwa Nabi pernah bersabda bahwa siapa saja orangnya, man kana fi qalbihi, siapa saja orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah dari kesombongan, maka dia tidak bisa akan masuk ke dalam surga. Itu kisah pertama, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Janganlah kita menyombongkan diri dari segala hal yang kita miliki. Yang kedua, pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam, bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang mampu untuk menahan nafsunya, mampu mengekang keinginan nafsunya. Tak kala Nabi Yusuf sudah berduaan bersama Zulaikha, tetapi Nabi Yusuf mampu untuk menahan nafsunya. Orang-orang yang berhasil menahankan nafsunya, maka itulah orang-orang yang akan berjalan di atas dunia ini dengan jalan yang benar. Kita ketahui, pemirsa Khazanah Ramadan, ada sebuah aforisme, kata-kata bijak yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah di dalam syairnya dalam kitab Al-Hikam. Beliau pernah berkata, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Kata Ibnu Athaillah bahwa pangkal dari segala perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan adalah karena kita tidak mampu untuk mengekang nafsu kita. Tetapi pangkal daripada ketaatan kita kepada Allah adalah karena kita mampu untuk mengekang nafsunya. Nabi Yusuf memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau mampu
untuk mengekang nafsunya karena beliau melihat cahaya Tuhannya, petunjuk Tuhannya. Falaula ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf melihat petunjuk Tuhannya sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Pemirsa Khazanah Ramadan, Pondok Pesantren Sumatera Toalib Parabe, hikmah yang ketiga dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwa Nabi Yusuf memiliki hati yang sangat pemaaf. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf pernah dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur. Tetapi tak kala Nabi Yusuf sudah memiliki kekuasaan, menjadi raja pada saat itu di kota Mesir, Nabi Yusuf dipertemukan dengan saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf tidak menaruh dendam sedikit pun di dalam dirinya. Itu pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Yusuf, mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menaruh dendam sedikit pun di dalam hati kita terhadap orang-orang yang pernah berbuat kesalahan kepada kita. Hendaknya kita mampu untuk memaafkannya. Sebagaimana spirit dari ajaran puasa adalah kita mampu untuk bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat kesalahan bersama kita. Yang terakhir, pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Toalib Parabe adalah bahwa Nabi Yusuf adalah Nabi yang mengajarkan kepada kita betapa kesabaran itu sesuatu yang sangat penting di dalam hidup. Betapa Nabi Yusuf sabar tak kalah harus dipenjara. Betapa Nabi Yusuf sabar dengan dibuangnya di dalam sumur oleh saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kesabaran yang kokoh, di mana kesabaran diajarkan oleh para ulama kita bahwa kesabaran terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah kata para ulama, kesabaran kita di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Kita sabar untuk menaati Allah, kita sabar untuk menjalankan puasa, kita sabar untuk menjalankan sholat. Itulah inti kesabaran yang pertama, yaitu kita sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah kata para ulama, kesabaran tak kala kita menerima kesulitan, kesabaran tak kala kita menerima cobaan, kesabaran tak kala kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri kita. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Karena percayalah bahwa di balik sesuatu cobaan yang Allah berikan, ada pelajaran besar yang bisa kita petik dari kesabaran itu. Mungkin kita tidak mampu menangkap pesan-pesan ajaran dari kesabaran itu. Tetapi tak kala kita dicoba oleh Allah, tentu ada hikmat terbesar yang akan Allah berikan kepada kita. Itu yang ketiga. Itu yang kedua, pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Toalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Yang ketiga adalah kesabaran kita untuk tidak melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, di mana bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diajarkan di dalam Islam untuk menahan segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi derajat puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Toalib Parabe, itulah 4 hal pokok dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang kita bisa lihat di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12. Saya ulangi, pertama ajaran Nabi Yusuf yang bisa saya sampaikan adalah Nabi Yusuf mengajarkan ketawaduan, kerendah hatian, tidak menyombongkan dirinya karena ketampanannya, karena kehebatannya, karena kekuasaannya. Karena Nabi menjamin orang-orang yang tawadu adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Man tawadha'a farafahullah." Siapa yang bertawadu, yang rendah hati, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua adalah Nabi Yusuf mampu untuk menahan nafsunya.
puasa yang sedang kita jalani mengajarkan kita untuk mampu mengekang nafsu, mengekang keinginan yang rendah yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, kisah Nabi Yusuf sebagai kesimpulannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk menerima maaf dari saudara yang meminta maaf kepada kita. Nabi Yusuf mengajarkan berlapang dadalah kita terhadap saudara kita yang meminta maaf kepada kita. Betapa Yusuf tidak dendam kepada saudaranya. Wal ya'fu kata Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Yang keempat, Nabi Yusuf mengajarkan kesabaran, karena kesabaran adalah inti di dalam ajaran Islam. Selain syukur, di situ ada kesabaran. Semoga 4 hal yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya dan diri kita semua yang hadir, pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe, Agam Bukit Tinggi. Terima kasih. Billahi taufiqi wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.